Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umroh Mahfudoh NIM 18101110123. Di sini saya sebagai mahasiswa semester 5 di IAIN Kudus, Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran pada materi mukjizat dan kejadian luar biasa, yakni Ma'unah, Karomah, dan Irhas pada kelas 8 untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Ulfah Rahmawati MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah materi dan pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran pada madrasah di Ibtidaiyah, Sanawiyah maupun Aliyah ini berpedoman atau berpacu pada KMA, yaitu Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Nah, akidah akhlak ini mempunyai tujuan untuk menumbuh kembangkan peserta didik melalui pemberian, pemupukan, pengembangan, serta pengalaman tentang akidah Islam. Yang kedua, yakni mewujudkan manusia Indonesia untuk berakhlakul karimah. Nah, akidah akhlak ini di KMA juga mempunyai 4 ruang lingkup akidah akhlak mempunyai 4 aspek. Yang pertama adalah aspek akidah, yang kedua aspek akhlak terpuji, yang ketiga aspek akhlak tercela, yang keempat adalah aspek adab, dan yang kelima adalah aspek kisah. Nah, mukjizat pada materi mukjizat dan kejadian luar biasa seperti Ma'unah, Karomah, dan Irhas ini masuk ke aspek akidah. Sebelum pembelajaran ini juga mengacu pada kompetensi indikator dan juga kompetensi dasar atau KI dan KD. Nah, pada materi mukjizat dan kejadian luar biasa Ma'unah, Karomah, dan Irhas ini mengacu pada KI pertama, yaitu sikap spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. Ya, yang kedua yaitu sikap sosial, mewujudkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, serta percaya diri dalam berinteraksi dengan alam, lingkungan sosial, dan juga pergaulan di keberadaannya. Yang ketiga adalah sikap pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu, teknologi, budaya, dan fenomena yang tampak di depan mata. Yang keempat yaitu sikap keterampilan, mencoba, mengolah, menyaji ranah konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah. Itu adalah kompetensi indikasi. Sedangkan kompetensi dasar juga ada 4 yang telah dicantumkan di KMA, yakni mempelajari kebenaran adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya seperti Ma'unah, Karomah, dan Irhas. Yang kedua adalah menunjukkan sikap percaya diri dan tolong menolong sebagai implementasi dari keimanan adanya mukjizat, Karomah, dan Irhas. Yang ketiga yakni menganalisis pengertian, contoh, dan hikmah dari materi tersebut. Yang keempat, mengkomunikasikan contoh kisah tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Oke, karena kita sudah mengetahui tentang pengantar materi, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran, sekarang kita langsung penyampaian materi ke dalam pembelajarannya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Niatkan belajar kita untuk menuntut ilmu, mendapat ridha Allah, dan semoga bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang lain, serta bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Ala hadihin niyatil sholihah, al-fatihah. Berdoa selesai. Oke, sekarang saya mau absen dulu. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah, berangkat semua ya. Berarti gak ada yang sakit, gak ada yang malas, kita harus siap belajar.
Oke, sekarang kita mau belajar tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, yaitu Maunah, Karomah, dan Irhas. Pertama yaitu mukjizat. Ada yang tahu apa sih mukjizat? Karena kan mukjizat itu sudah banyak ya, sudah kita dengar, sering kita dengar mukjizat. Mendengar mukjizat, kita sebagai pelajar madrasah ya nggak boleh cuma tahu tentang mukjizat, tapi kita juga harus tahu pengertiannya. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 55. Kalau yang sudah belajar tadi berarti sudah tahu. Mukjizat menurut bahasa dan juga menurut istilah. Menurut bahasa, mukjizat yaitu artinya melemahkan atau mengalahkan. Nah, sedangkan mukjizat menurut istilah yaitu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para rasul atau nabi agar dapat melemahkan segala usaha dan alasan kaum kafir. Nah, kenapa kok mengalahkan atau kenapa mengalahkan? Nah, ini ceritanya gini. Dahulu pada saat zaman Nabi atau zaman Rasul, ini kan Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam pada zaman dahulu. Nah, ini banyak kaum kafir atau banyak orang yang belum masuk iman kepada Allah itu menentang. Nah, itu oleh karena itu Nabi pada zaman dulu itu diberikan mukjizat oleh Allah agar bisa mengalahkan kaum kafir yang menentang. Itu makanya mukjizat itu artinya mengalahkan atau melemahkan. Maksudnya ya melemahkan atau mengalahkan kaum kafir. Nah, agar dapat beriman kepada Allah. Sering kita dengar ya, misalnya ada langit atau awan berbentuk Allah, ada pohon berbentuk berlafatkan Allah, seperti itu. Itu disebut masyarakat kita sebagai mukjizat. Padahal mukjizat ini itu salah kaprah ya. Padahal kan mukjizat itu adalah suatu kejadian luar biasa atau istimewa yang diberikan Allah kepada nabi atau rasul untuk mengalahkan kaum kafir. Jadi mukjizat ini ya memang adanya zaman dahulu, sekarang nggak ada mukjizat. Sekarang kalau misalnya ada kejadian luar biasa, itu namanya bukan mukjizat, tapi ada lagi nanti istilahnya. Nah, sekarang kan kita sudah tahu ya bahwa mukjizat ini terjadi pada zaman Nabi atau Rasul, sehingga zaman sekarang sudah tidak ada. Nah, ini contohnya. Kita lanjut ke setelah pengertian, kita lanjut ke contoh mukjizat. Nah, pertama ini mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi dibakar oleh Raja Namrud, tapi tidak merasa terbakar. Justru apinya ini menjadi dingin. Nah, inilah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Kedua, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa ini mempunyai tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Selain berubah menjadi ular, tongkat Nabi Musa ini juga bisa membelah lautan, yaitu pada saat beliau diserang oleh Fir'aun dan pasukannya. Kemudian beliau lari, tapi setelah di lautan, beliau membelah lautan tersebut dengan tongkatnya. Nah, ini kan istimewa, keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ini namanya mukjizat, bisa membelah lautan agar menjadi jalan. Setelah Nabi Musa melewati jalan tersebut menjadi laut lagi. Nah, Fir'aun tenggelam di lautan tersebut. Itu ceritanya. Nah, ini kan namanya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang ketiga ada lagi mukjizat Nabi Nuh. Nah, apa mukjizat Nabi Nuh? Yaitu pada saat beliau bersyiar, itu tidak ada yang mau mengikuti ajaran beliau atau ajaran Islam. Tapi justru hanya orang sedikit. Istri dan juga anak Nabi Nuh pun itu juga tidak mengikuti beliau. Nah, akhirnya pada saat itu Allah memberikan musibah di zaman itu. Allah memberikan musibah berupa banjir bandang. Banjirnya itu gunung saja itu tenggelam.
maksudnya sudah tidak kelihatan. Artinya kan besar sekali ya banjir tersebut. Nah, tapi orang-orang yang percaya atau iman kepada ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Nuh ini yang mengikuti hanya sedikit. Nah, orang-orang yang iman inilah yang nanti selamat. Nah, itu adalah mukjizat Nabi Nuh pada zaman itu. Selanjutnya adalah mukjizat Nabi Isa. Selanjutnya mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Isa ini banyak. Yang pertama, menyembuhkan orang buta. Yang kedua, menghidupkan orang yang sudah mati. Yang ketiga, mengetahui apa yang disimpan atau demikian oleh orang lain di rumahnya. Keempat, membuat burung dari tanah. Yang kelima, menyembuhkan penyakit kusta. Nah, ini banyak sekali ya Nabi Isa mempunyai mukjizat itu. Ini kan kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Artinya ini adalah mukjizat karena yang mendapat keistimewaan itu adalah Nabi dan Rasul. Nabi atau Rasul. Nah, yang terakhir yakni adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang paling besar, mukjizat di antaranya yaitu celah-celah jarinya mengeluarkan air yang jernih. Kedua, melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini bayangkan dari malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Madinah, lalu naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Ini dalam waktu semalam. Paginya sudah beraktivitas lagi. Nah, ini namanya kan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling agung, yang paling besar. Kenapa Al-Quran ini disebut mukjizat paling agung yang diberikan kepada nabi-nabi Allah? Karena ada yang tahu? Silahkan menjawab. Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling agung karena Al-Quran ini abadi, kekal. Nah, kan tadi saya sudah bilang bahwa mukjizat ini terjadi pada zaman Nabi atau sudah terdahulu dan sekarang tidak ada. Tapi Al-Quran sampai sekarang masih ada. Artinya Al-Quran ini abadi dan kekal. Nah, oleh karena itu disebut Al-Quran sebagai mukjizat yang paling agung. Oh ya, cerita-cerita tadi seperti Nabi Ibrahim tidak terbakar, Nabi Musa mempunyai tongkat yang berubah menjadi ular, terus Nabi siapa lagi tadi? Nabi Muhammad dapat Isra Mi'raj. Ini bukan cuma cerita dan bukan cuma mengada-ngada, tapi ini memang sudah sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai orang muslim yang beriman, kita harus beriman kepada Allah. Ini adalah rukun iman yang pertama. Jadi Allah itu berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya, kisahnya Nabi Ibrahim ya. Kami Allah berfirman, wahai api jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Nah, ini berarti kita harus beriman. Masa sih seorang manusia dibakar tapi tidak terbakar, tapi malah apinya dingin? Ini kan Nabi yang mendapatkan, dan ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Nah, kita harus beriman karena sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat teragung karena dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang masih kekal. Nah, masih abadi, masih ada. Ya, walaupun sekarang dimodifikasinya banyak ya. Ada yang sekarang Al-Quran terjemah, ada yang sekarang ada resletingnya, ada yang covernya dari kain. Nah, itu Al-Quran sekarang banyak sekali modifikasi, tapi kan firman Allah tetap sama dari dulu ya. Ayatnya juga masih sama, gak ada yang dirubah-rubah. Nah, itu yang disebut sebagai Al-Quran adalah mukjizat paling agung dan abadi.
Setelah kita tahu tentang contoh dan kisah mukjizat kepada nabi-nabi yang tadi sudah dicontohkan, sekarang kita ke macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat ini ada dua. Yang pertama adalah mukjizat kauniyah dan yang kedua mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah yaitu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para rasul dalam bentuk yang tampak. Jadi kauniyah ini tampak ya, misalnya tadi Nabi Musa bisa tongkatnya bisa menjadi ular. Nah, ini kan bisa dilihat. Terus Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati. Ini kan bisa dilihat oleh orang-orang atau kaum kafir. Nah, yang kedua adalah mukjizat akliyah. Nah, mukjizat akliyah ini adalah mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal di manusia. Di sini dicontohkan Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran kok tidak tampak? Padahal kan Al-Quran ini bisa kita lihat ya. Tapi maksudnya ini adalah segi kebahasaannya. Orang yang pasti memahami dengan akal dan budi pekertinya dan keimanannya pasti ini Al-Quran tidak akan ada yang menandingi dari segi bahasa. Nah, yang dimaksud adalah dari segi bahasa. Setelah kita belajar mukjizat dari pengertian, ada dalilnya tadi, ada contoh kisah, juga macam-macam mukjizat. Sekarang kita masuk ke karomah. Oke, kita masuk ke bab karomah. Apa itu karomah? Karomah yaitu berasal dari bahasa Arab karomah yang artinya mulia atau dimuliakan. Nah, karomah menurut istilah adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba-Nya yang soleh dan taat beribadah. Ini karena di sini disebut orang soleh bisa disebut sebagai wali. Jadi kalau pengertian karomah menurut istilah yaitu kejadian luar biasa atau keistimewaan yang diberikan Allah kepada wali atau orang yang soleh atau orang yang taat kepada Allah. Jadi contohnya di sini adalah Ibu Maryam atau ibu dari contohnya di sini adalah Sayyidah Maryam atau ibu dari Nabi Isa. Kenapa istimewa? Karena beliau ini walaupun belum menikah atau tidak menikah, tetapi sudah mempunyai anak atau sudah mempunyai keturunan yaitu Nabi Isa. Nah, ini kan berarti kejadian luar biasa atau istimewa. Tapi ini namanya bukan mukjizat karena Sayyidah Maryam ini bukan nabi, tapi keturunannya yang nabi. Tapi karena yang mendapat keistimewaan ini adalah Sayyidah Maryam, maka disebut sebagai karomah. Karena beliau bukan nabi, tapi bisa disebut sebagai wali atau orang yang soleh, taat kepada Allah. Yang ketiga yaitu ma'unah. Ma'unah yaitu kejadian luar biasa atau kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin untuk dapat mengatasi suatu kesulitan. Nah, ini nih yang sampai zaman sekarang itu ada, yaitu orang yang sering contohnya di sini orang yang selamat dari bencana alam, orang yang selamat dari musibah. Ini disebut sebagai beliau mendapatkan ma'unah, bukan mukjizat, bukan juga karomah, tapi karena beliau orang biasa, maka disebut sebagai ma'unah. Itu di sini juga disebutkan. Contohnya orang semua terkena musibah seperti banjir atau tsunami, tapi ada salah satu anak kecil yang selamat, dia tetap hidup walaupun kakinya itu kena tertimbun batu, tapi dia masih hidup. Nah, ini disebut sebagai ma'unah. Itu adalah contoh kisah dari contoh ma'unah. Yang terakhir ini adalah irhas.
Irhas yaitu kejadian istimewa dan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para calon rasul sewaktu rasul ini atau nabi masih kecil. Di sini contohnya adalah Nabi Musa. Ini bisa berbicara pada saat bayi. Bayi itu nggak cuma bisa nangis, tapi juga bisa berbicara. Nah, ini artinya kan istimewa ya. Tapi diberikan kepada nabi, tapi nabi itu masih kecil. Nah, ini namanya irhas. Beda lagi kalau yang tadi tongkat tadi kepada Nabi Musa, ini disebut mukjizat. Kalau beliau masih kecil berarti disebut irhas. Contoh lagi yaitu Nabi Muhammad tidak pernah terkena sinar matahari waktu di jalan. Waktu beliau kecil, tapi ya waktu beliau kecil di jalan itu tidak pernah terkena matahari, tapi selalu dilindungi oleh awan. Nah, setelah kita mengetahui mukjizat, maunah, karomah, irhas, dari pengertian dan juga contoh, sekarang kita semua mukjizat dan kejadian luar biasa tadi ini mengandung hikmah. Hikmahnya antara lain dapat menaklukkan kekuatan orang kafir yang akan menghancurkan dakwah Islamiyah yang dibawa oleh para rasul. Jadi dengan adanya pertolongan berupa mukjizat kepada Nabi ini artinya pertolongan kepada Nabi untuk mengalahkan kaum kafir. Coba kalau tidak ada mukjizat atau kejadian-kejadian luar biasa yang membuat orang kafir ini lebih menentang lagi, lebih diinjak-injak lagi ya Nabi itu kalau tidak ada mukjizat. Nah, yang kedua ini dapat menambah keyakinan dan keimanan kepada Allah. Justru kita lebih beriman kepada Allah dengan adanya mukjizat ini, karena inilah kekuasaan beliau. Inilah kekuasaan beliau ya. Beliau bersifat qadrat, artinya berkuasa. Jika beliau berkehendak ya pasti terjadi seperti itu kan. Ini kan berarti tadi adalah kejadian luar biasa, tadi memang tidak masuk akal, tapi justru membuat kita semakin iman bahwa itu adalah kekuasaan Allah, itu adalah kehendak Allah. Nah, yang ketiga, dapat memberikan kesadaran kepada segenap umat manusia bahwa di dunia ini tidak ada yang berkuasa melebihi Allah. Nah, itu tadi kita lebih beriman. Ya, beriman tapi bukan cuma hanya kepada Allah sebagai rukun iman yang pertama, tapi juga rukun iman yang keempat, rukun iman kepada Nabi. Yang selanjutnya yaitu dapat keluar dari segala macam bentuk kesukaran dan kesulitan hidup yang sedang dihadapi. Jadi tadi ya seperti kejadian maunah, karena beliau ini dia ada yang terbebas dari musibah, selamat dari musibah. Ini kan artinya pertolongan dari Allah. Yang kelima yaitu menambah kepercayaan diri bahwa pekerjaan dan perjuangan yang sedang dilakukan ternyata benar-benar mendapat perhatian dari Allah.